Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Antora Mana di Excel Live Channel. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah soal ujian praktek Microsoft Excel. Dan saya sudah memiliki soal seperti ini, soal yang bertemakan klinik bersalin bunda. Oke, kita akan coba ini dulu ya, pelajari soalnya, soal yang sudah saya miliki ini. Oke, kita sembunyikan dulu menunya agar kita lebih leluasa melihat atau membaca soal-soalnya ini. Oke, yang bagian paling atas judulnya, kemudian ada di sini ada kode, ada nama. Oke, ini sepertinya kita disuruh mengisi di sini ada kelas, ada penanganannya, ruang, biaya inap, biaya layanan dan seterusnya. Kita disuruh mengisi ini ya, mengisi yang kosong ini. Di soal ini juga kita sudah dibantu dengan ini, ada tabel biaya di sini, kemudian ada tabel subsidi, kemudian juga ada petunjuk pengerjaan di sini. Ada kelas, untuk menentukan kelas seperti ini diambil dari karakter pertama dan seterusnya. Oke, biar tidak terlalu lama, biar tidak terlalu panjang lebar, kita langsung aja kerjakan ya. Yang pertama kita akan kerjakan kelasnya terlebih dahulu di sini, di sel C6. Petunjuknya seperti ini, kelas diambil dari karakter pertama kode. Nah, di sini kelas B berarti ini ya, BB02 karakter pertama. Jadi kalau ingin menampilkan atau ingin mengambil karakter, rumus yang kita gunakan adalah rumus teks. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan, karena karakter pertama ada di sebelah kiri, sama dengan left. Oke, left lagi, left buka kurung, diambil dari teksnya ini. Kemudian titik koma, karakter yang ingin saya tampilkan adalah 1 karena di sini adalah karakter pertama, jadi 1 aja di sini. Oke, enter. Oke, dia ada di kelas B untuk pasien yang bernama Avril Lavigne. Oke, dia ada di kelas B. Sekarang untuk penanganannya. Untuk penanganan di sini ada petunjuk pengerjaan. Jika karakter kedua adalah B, maka ditangani bidan. Jika karakter kedua D, maka dokter. Berarti kalau seperti ini ada kata-kata jika, berarti tidak lain dan tidak bukan, rumusnya adalah menggunakan if, sama dengan if buka kurung. Oke, logical testnya sekarang, karena dia ingin mengambil karakter kedua, nah berarti saya harus menggunakan fungsi ini, meet. Oke, meet, teksnya di sini kembali ke A6, kemudian dimulai dari baris kedua, jadi di sini 2. Untuk banyaknya karakter yang saya tampilkan hanya 1 saja. Oke, tutup kurung. Oke, sudah selesai. Kemudian saya lanjutkan dengan sama dengan. Oke, jika karakter kedua sama dengan B, seperti ini, petik B. Saya akhiri dengan petik lagi. Oke, hasil jika benar, dia ditangani oleh bidan. Nah, ini ketik manual ini ketik bidan. Hasilnya jika salah, nah langsung aja kita tidak harus mengetikkan karakter D dengan cara seperti ini, kelamaan. Karena dia if-nya cuma 2 aja. Kalau tidak B ya D, itu aja. Jadi tidak harus mengetikkan if lagi. Jadi kalau di sini sudah B atau di sini nilainya benar adalah B, maka bidan. Jika selain B, maka hasilnya di sini adalah dokter. Dah, petik, tutup kurung, enter. Nah, karena dia kelas B, mungkin ya, jadi ditangani oleh bidan. Mungkin aja nih. Oke, udah berhasil ini untuk penanganannya. Untuk Avril, dia masuk di kelas B, ditangani oleh bidan. Sekarang ruangnya. Untuk mengambil ruang atau menentukan ruang, dia diambil di sini. Ruang diambil dari 2 karakter terakhir kode. Karakter terakhir kodenya di sini berarti dia di sebelah kanan. Maka rumusnya kembali lagi menggunakan rumus teks. Untuk kasus ini adalah right. Oke, kanan. Oke, buka kurung, kemudian saya ambil kodenya. Jumlah karakter yang saya ingin tampilkan adalah 2, karena dia minta 2 ini. 2 karakter terakhir kode. Oke, tutup kurung, enter. Oke, udah berhasil. Avril berada di kelas B, untuk penanganannya ditangani oleh bidan, dia masuk di ruang 02. Nah, sekarang masuk ke pembiayaannya. Untuk biaya, kita fokusnya ke 2 tabel ini ya. Ada tabel biaya dan ada tabel subsidi. Nah, sekarang untuk biaya inap lihat tabel biaya. Berarti di sini kita fokusnya ke sini ya.
Karena di sini hubungannya dengan tabel, maka rumusnya kalau nggak H lookup ya V lookup. Itu aja intinya. Nah, sekarang untuk tabel biaya, fungsinya harus kita gunakan adalah fungsi V lookup. V lookup-nya berdasarkan ini dia. Jika kelas A biaya inapnya 300.000, berarti saya ambil ke sini. Oke. Kemudian tabelnya saya ambil ini aja, mulai dari A15 sampai dengan C17. Kemudian kolom indeksnya untuk biaya inap dia ada di kolom kedua, kolom B ya. Jadi saya masukkan 2 di sini. Kemudian saya lanjutkan dengan angka 0 seperti ini. 0 mengacu ke perintah false. Kalau 1 true. Ini tujuannya untuk pencarian yang benar-benar sesuai ya dengan angka atau nilai-nilai ini. Udah selesai, tutup kurung, enter. Nah, ini biaya inapnya 250.000. Ini kan per hari ya. Karena April ini nginap selama 2 hari, berarti ini harus kita kali simbol bintang, saya kali lama inapnya. Enter. Nah, untuk biaya inapnya, April harus mengeluarkan uang sebesar 500.000. Sementara untuk biaya layanan, kembali ke sini. Jadi ini tinggal saya copy paste aja. Saya copy, oke. Saya tekan tombol escape ya, biar tidak terpilih selnya. Saya paste di sini. Oke. Untuk kolomnya di sini kolom 2. Nah, kalau kolom 2 kan mengacu ke nilai atau tabel biaya untuk inap ini. Nah, karena kita ingin melihat atau mencari nilai atau biaya layanannya, maka kolomnya bukan kolom 2, melainkan kolom 3. Dikali dengan lama inapnya. Kita tekan enter. Oke, lama inapnya seperti ini. Sekarang biaya persalinan. Untuk biaya persalinan ada seperti ini. Jika pasien ditangani oleh dokter, maka biaya persalinan sebesar 100.000. 1 juta jika dokter. Selain itu 750. Nah, kalau ada kata jika, maka teman-teman menggunakan formula if. Oke. Jika ini sama dengan dokter, saya gunakan tanda petik karena dia adalah string atau teks, maka biaya persalinannya adalah 1 juta, nolnya sebanyak 6 kali. Oke, selanjutnya jika bidan, selain itu maka nilainya 750.000 rupiah. Oke, sudah selesai, kita tekan enter. Oke, sementara yang selesai dikerjakan adalah biaya inap selama 2 hari 500.000 rupiah. Untuk pelayanan selama 2 hari 140.000 rupiah. Sementara untuk biaya persalinan tidak peduli berapa lamanya nginap dia, karena persalinan cuma sehari ya. Terus sekali aja. Oke deh, jadi persalinannya karena ditangani oleh bidan, maka di sini mengacu ke sini 750.000 rupiah. Nah, sekarang untuk diskonnya. Diskon, nah ini dia, berarti subsidi ini ya untuk diskon ya. Subsidinya, tabel subsidi berarti kalau ruang 2 subsidinya 150.000. Ini per hari atau apa ini ya soal ini ya? Oke deh, kita kerjakan aja dah. Mungkin dia tidak per hari ya, mungkin global diskonnya. Oke deh, biarin aja, kita kerjakan seperti ini aja. Jika ruang 2 diskonnya 150.000. Jika ruang 5 diskonnya 100.000. Jika ruang 7 diskonnya 75.000 rupiah. Rumusnya VLOOKUP aja nih. Oke, VLOOKUP nilai untuk pencariannya di sini di E6 karena dia berdasarkan ruang. Kemudian koma, kemudian tabelnya saya ambil dari sini. Untuk kolomnya, karena cuma 2 kolom yang saya pilih adalah kolom kedua. Kemudian titik koma, saya lanjutkan dengan angka 0. Jadi diskonnya untuk pasien bernama April, diskonnya adalah 150.000 rupiah. Oke, yang terakhir untuk kolom ini total bayarnya. Jadi total bayar berarti inap ditambah layanan ditambah persalinan dikurangi diskon ya. Berarti rumusnya seperti ini, sama dengan sum. Oke. Untuk inap, layanan, dan persalinan saya jumlah keseluruhan terlebih dahulu, kemudian saya kurangi dengan diskon. Berarti total yang harus dibayarkan oleh pasien bernama April sebesar 1.240.000 rupiah. Oke, udah selesai untuk April. Nah, sekarang kita tinggal copy paste. Oke, kalau kita ingin copy paste, oke, ini kita lihat dulu ini. Yang kolom yang ini tinggal copy paste, aman nih dia, karena dia tidak membaca tabel ya. Untuk pengenangan juga aman. Untuk ruangan
juga aman. Jadi tinggal kita blok, tinggal kita terlalu jauh ini ya. Kita tinggal paste aja ke bawahnya di sini. Nah, udah selesai untuk kelas penanganan dan ruangnya. Selanjutnya untuk biaya inapnya. Nah, karena biaya inap di sini ada tabel yang dibaca, maka tabelnya harus kita kunci terlebih dahulu ya. Kita nguncinya, kita blok tabelnya di sini A15 sampai C17. Saya tekan F4 di keyboard. Untuk layanan juga sama, ini saya kunci, kemudian F4 di keyboard. Untuk persalinan juga, untuk persalinan aman dia. Untuk diskon, nah untuk diskon ini saya kunci juga ini. Saya blok F4. Oke, udah berhasil. Tinggal kita blok semuanya. Untuk inap, layanan dan seterusnya, tinggal kita geser ke bawahnya. Ini ada yang salah ini ya. Untuk diskonnya, dia error NA not available. Kenapa? Karena di sini di ruangan 03 dia tidak ada subsidinya. Nah, berarti caranya bagaimana? Cara untuk menangani ini adalah seperti ini. Saya gunakan bantuan if error, buka kurung, kemudian di sini saya lanjutkan koma. Nilainya jika error, dia tidak ada diskon, berarti nilainya 0. Enter. Oke, yes saja. Oke, saya geser ke bawahnya. Oke, itu dia. Yang atasnya belum ya? Oke, kita geser ke atas. Nah, itu dia cara menuliskan rumus untuk mencari diskon. Jadi karena ruangan yang ditulis untuk subsidinya hanya ruang 2, 5, dan 7 saja, sementara ruang 3, 4, dan 6 dia tidak ada diskon, maka saya menggunakan bantuan if error. Jika salah, dia tidak ada diskonnya atau subsidinya, jadi nilainya 0. Oke, yang terakhir, ini untuk kolom yang ini kita kerjakan. Total bayarnya, rumusnya sangat sederhana sekali, sama dengan sum, buka kurung, geser aja seperti ini. Enter. 11 juta. Untuk hari ini atau bulan ini ya. Oke, biaya tertinggi sekarang. Biaya tertinggi berarti rumusnya sama dengan max. MAX, buka kurung, tinggal geser juga yang ini. Enter. Untuk biaya terendah sama dengan min. Buka kurung, geser ke sini, enter. Nah, sekarang untuk jumlah kelas A, B, dan C. Kalau untuk menentukan jumlah kelas seperti ini, jadi ini saya akan menghitung berapa jumlah kelas A, berapa jumlah pasien yang masuk kelas B, dan berapa jumlah pasien yang masuk kelas C. Jadi fokusnya ke bagian sini ya. Rumus yang saya gunakan adalah seperti ini, sama dengan count if. Oke, buka kurung, range-nya yang ini. Oke, kriterianya untuk yang pertama di sini adalah A. Saya gunakan simbol petik terlebih dahulu, saya ketik A, petik, tutup kurung. Oke, ini saya kunci aja karena dia baca tabel ya. Saya gunakan simbol F4, kemudian ini juga sama, F4. Oke, enter. Nah, tinggal saya copy paste saja ke bawahnya. Jumlah kelas A sebanyak 2 pasien. Ini A 2 pasien benar. Kelas B pasiennya ada 2, ini sama ini. Yang terakhir kelas C jumlah pasiennya ada Dea dan Fitri. Oke teman-teman, udah selesai mengerjakannya, tinggal teman-teman kumpulkan ya. Oke, dan mudah-mudahan video pembahasan soal klinik bersalin Bunda ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman semuanya ya. Yang mungkin ada di antara teman-teman yang sedang belajar Microsoft Excel atau yang saat ini sedang menghadapi ujian masuk kerja. Saya doakan mudah-mudahan yang sekarang sedang menghadapi ujian masuk kerja, mudah-mudahan segera diterima di pekerjaan teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video tutorial dan video pembahasan soal-soal Excel lainnya. Tentunya masih bersama saya Anto Ramana di Excel Live Channel. Sampai ketemu lagi.